Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermusa Lopi dengan NIM 20091151. Saya berasal dari kelas hukum A. Di sini saya akan mencoba membuat video presentasi mengenai hukum perikatan perdata barat dengan dosen pengampu Bapak Dasrul SHMA. Di dalam hukum perikatan perdata barat itu terdapat beberapa istilah perikatan seperti kontrak, atau dalam bahasa Indonesianya disebut kontrak, agreement atau agree sewa, fak perjanjian, covenant persetujuan, dan treaty perikatan. Pengertian perikatan menurut para ahli di sini adalah menurut Profesor Subekti mengatakan perikatan itu dari dua bentuk. Yang pertama, perikatan hukum adalah dua pihak atau lebih di mana suatu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Yang kedua, perjanjian, suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi. Perjanjian tidak sama dengan kontrak, sedangkan kontrak tidak sama dengan perikatan. Mengapa demikian? Karena menurut pasal 1313 KUHP Perdata mengatakan bahwa suatu perbuatan di mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya. Dalam praktik tidak dibedakan istilah kontrak dengan perjanjian atau perikatan, tetapi di dalam teori dibedakan istilah perjanjian dengan perikatan tersebut. Sistematika buku 3 KUHP Perdata mengatakan bahwa di dalam buku 3 KUHP Perdata ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian umum, yang kedua adalah bagian khusus. Di dalam bagian umum itu terdapat di dalam pasal 1233 dengan pasal 1456 mengatakan bahwa sumber perikatan adalah prestasi, syarat-syarat perikatan atau wan prestasi, keadaan memaksa, risiko, dan sampai dengan hapusnya perikatan. Sedangkan bagian khusus itu terdapat di nominat 15 per asas berkontrak, inominat, sumber peraturan perundang-undangan, dan kebiasaan. Pengaturan hukum perikatan. Di dalam pengaturan hukum perikatan itu terdapat 5 jenis pengaturan, yaitu pertama terdapat di buku ketiga, yang kedua itu terdapat di bab 1 sampai dengan bab 4 tentang perikatan pada umumnya, yang ketiga itu terdapat di bab 5 dan bab 7 tentang perikatan khusus, yang keempat itu terdapat di pasal 1319 KUHP Perdata, yang kelima yaitu terdapat tentang bagian umum berlaku juga pada perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD. Di sini kita akan membahas juga tentang perjanjian. Dalam perjanjian setidak-tidaknya melibatkan dua pihak. Pihak pertama yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak yang menerima penawaran tersebut. Sedangkan yang kedua, dalam KUHP Perdata disebutkan bahwa kedua belah pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi atau debitur dan pihak yang berhak untuk melaksanakan prestasi tersebut atau kreditur disebut. Sumber-sumber perikatan itu kontrit atau paksa suster panda, yaitu perjanjian yang terdapat di pasal 1313, perikatan yang terdapat di pasal 1233 Undang-Undang. Karena ada perubahan itu terdapat di pasal 1354 sampai pasal 1359 dan pasal PMH 1365. 3 macam prestasi menurut pasal 12334 KUHP Perdata. Yang pertama, memberikan sesuatu atau to given. Yang kedua, berbuat sesuatu atau to done. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu atau need done. Macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian dapat dilihat dari KUHP Perdata maupun doktrin. Di sini kita membahas yang pertama yaitu menurut doktrin. Menurut doktrin ini terdiri dari 3 segi. Yang pertama kita bahas adalah segi prestasi. Segi prestasi itu terdapat 3. Yang pertama timbal balik, saling memenuhi kewajiban utamanya. Yang kedua tidak timbal balik, tidak sempurna, yaitu saling memenuhi kewajibannya tetapi tidak seimbang. Misalnya perjanjian pemberian kuasa, yaitu terdapat di pasal 1792 dan pasal 1805. Yang ketiga yaitu perjanjian sepihak, hanya satu pihak yang mempunyai kewajiban, misalnya perjanjian hibah. Segi yang kedua, yaitu dilihat dari segi pembebanan.
Pembebanan ini terdapat dua bagian. Yang pertama perjanjian tanpa batas, yaitu perjanjian hibah. Pemberian hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak melakukan prestasi. Dilihat dari segi yang ketiga, yaitu dari segi kesepakatan, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian konsensual, yaitu lahir pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Yang kedua perjanjian real. Di samping kata sepakat juga harus diikuti dengan penyerahan barang tersebut. Sedangkan menurut KUHP Perdata, perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Bersyarat adalah jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan masih belum terjadi. Dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bersyarat tangguh, yang kedua adalah bersyarat batal. Ketetapan waktu alternatif atau mana suka tanggung menanggung itu terdapat di pasal 18 KUHD, dan firma dikatakan tiap persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firma tersebut. Dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Prestasi dalam hal ini terdapat beberapa orang debitur dan kreditur. Ancaman hukuman diwajibkan pada debitur untuk menjamin pelaksanaan perikatan, melainkan sesuatu perbuatan yang jika perikatan tersebut tidak terpenuhi baru ada ancaman. Ancaman hukuman mengandung dua maksud. Yang pertama, untuk mendorong debitur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Yang kedua, membebankan kreditur pada pembuktian tentang jumlah besarnya kerugian yang dia derita tersebut. Di dalam perikatan ada juga yang namanya perikatan alam atau naturally verbentesis. Secara tegas tidak diatur dalam KUHP Perdata. Salah satu pasal yang menyebutkan adalah pasal 1359 ayat 2. Pembayaran tidak diwajibkan, tidak boleh diminta kembali dengan perkataan lain yang tidak diwajibkan tetapi menjadi hak kreditur. Perikatan alam adalah perikatan yang berada di tengah-tengah di antara perikatan moral dan perikatan umum. Perikatan ini juga disebut sebagai perikatan tidak sempurna, tidak dapat dituntut di muka hakim. Hutang ada tetapi hak menuntut pembayaran tersebut tidak ada, tergantung pada kemauan kreditur. Jika hak hutang dibayar, menjadi perikatan hukum biasa. Hutang pun menghapus karena pembayaran tersebut. Yang termasuk dalam perikatan alam yaitu terdapat menjadi tiga bagian. Bagian pertama yaitu pasal 1788 KUHP Perdata. Yang kedua pembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan. Yang ketiga sisa hutang pailit setelah diadakannya perjanjian perdamaian. Asas-asas penting dalam hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan juga terdapat asas-asas penting. Yang pertama yang kita bahas adalah sistem terbuka dan asas konsensualisme, yaitu terdapat di pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sistem terbuka dan sistem tertutup berkaitan dengan unfullen res optimal law atau hukum pelengkap. Konsensualisme lahir pada saat kata sepakat, tetapi ada juga pengecualiannya. Yang pertama yaitu perjanjian formal, formalitas tertentu, misalnya perjanjian hibah tidak ada notaris dan perjanjian real. Yang kedua kita bahas yaitu asas kebebasan berkontrak. Kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut, itu yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak. Yang ketiga adalah asas kekuatan mengikat, yaitu asas yang menyatakan bahwa para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian termasuk terikat pada kebiasaan dan kepatutan. Yang selanjutnya kita membahas tentang asas kepribadian. Asas kepribadian menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Itu terdapat di pasal 1315 Jo 1340 pengecualian pasal 1317. Asas selanjutnya ialah asas iktikat baik, yaitu terdapat di pasal 1338 ayat 3. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikat baik. Iktikat baik harus diartikan objektif,
Maksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan kesusilaan. Etikat baik dalam buku 2 KUHP Perdata, kejujuran disebut juga dengan kejujuran subjektif. Yang selanjutnya adalah fakta sub servanda, yang selanjutnya pasal 1338 ayat 1, yang selanjutnya adalah pasal asas sub servanda berkaitan dengan akibat perjanjian, yaitu adanya asas kepastian hukum tersebut. Pada saat ini tersimpul adanya larangan bagi para hakim untuk mencampuri isi para perjanjian. Syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian itu menurut pasal 1320 KUHP Perdata itu terbagi menjadi dua. Yang pertama subjektif dan yang kedua adalah objektif. Sedangkan di dalam subjektif itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kesepakatan atau konsensus, yang kedua adalah kecakapan atau capacity. Sedangkan di dalam objektif itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah hal tertentu atau sanctity of the theme. Yang kedua adalah sebab yang halal atau legality. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.